Banyak yang bilang hati-hati loh kalau ke Amerika gitu kan, nanti dijual kamu. Beneran ada yang bilang kayak gitu. Nanti dijual kamu kalau ketemu sama mafia apa gitu. Serem gitu. Oke Om, sekarang kita kunjungi lagi yang namanya Fitri Karlina, bukannya Lilis Karlina. Alhamdulillah ya Om, ya selamat datang lagi di rumah aku. Kali ini dengan set yang berbeda. Di dapur aku nih. Ya, ini karena apa nih? Di sana udah apa nih Om? Oke Om. Ya. Sahabat Oke Om. Sahabat Oke Om. Di sini tuh udah. Di situ udah. Udah, di sini. Di sini belum. Di sini apa? Di ayunan, di samping. Tadi saya udah lihat-lihat nih, di mana ya. Sono nggak bisa, sini deh. Oke. Ini kan baru pulang dari Amerika. Wih, sebulan ya? Sebulan Om, kita di sana sebulan. Sama Mas Hendra. Berdua. Bulan madu dong kita ya. Kalau dibilang bulan madu enggak juga. Tapi sambil Om. Sambil usaha ya. Usaha. Kan maksudnya kalau kerja ya. Kerja kan maksudnya ya cuti. Cuti sebulan. Kebetulan kita ngumpulin cuti, ngumpulin cuti pas dapat sebulan dari perusahaan dikasih, jadi bisa nemenin Fitri selama sebulan. Alhamdulillah. Senang Fitri sama Mas Hendra. Senang dong, karena kan apa ya, ya lebih tenang lah, ada yang jagain juga. Karena kan banyak yang bilang hati-hati loh kalau ke Amerika gitu kan, nanti dijual kamu. Beneran ada yang bilang kayak gitu. Nanti dijual kamu kalau ketemu sama mafia apa gitu. Serem gitu. Kayaknya udah apa? Keder duluan gitu loh. Makanya alhamdulillah dengan adanya Mas Hendra ikut tuh jadi tenang juga buat aku, karena ada yang jadi bodyguard aku, yang jagain aku. Ayah aku capek, ada yang mijitin. Jadi aku lapar, ada yang nyariin makan. Kasihan. Support system. Kan support system terbaik aku nih, karena gini. Ayah Hendra termasuk alhamdulillah kita itu kalau dalam rumah tangga Om itu kita saling support. Kalau untuk kemarin Mas Hendra pendidikan, terus kemudian training di pesawat Airbus kan. Ya, aku full tuh 3 bulan, aku benar-benar full di rumah aja, aku nggak keluar rumah. Khusus untuk nemenin Mas Hendra belajarnya, ya nyiapin makanannya, pokoknya aku di rumah full waktu itu. 3 bulan. Selama 3 bulan. Terus kemudian aku bilang, ayah ini alhamdulillah aku dapat kesempatan untuk ke Amerika kayak gitu. Kita diajakin usaha dan juga untuk ibaratkan melebarkan sayap karir ke sana. Gimana? Oke. Ayah support. Terus bulan apa? Bulan September. Bulan September. Terus akhirnya oke, ya udah kalau gitu ayah mau ini ya satuin cutinya. Akhirnya dapat tuh di bulan September kemarin kita ngumpulin cuti bisa hampir sebulan ya gitu. Dan alhamdulillah bersyukur banget banyak yang support. Jadi kalau sebulan nanti cutinya udah habis ya? Habis. Sampai tahun depan. Iya, sampai tahun depan. Tapi kalau pilot mah tiap hari juga dia ini apa? Pergi mulu kan? Pergi mulu kan? Jadi yang penting balik. Balik. Iya. Yang penting balik. Kalau itu sih ya memang udah resiko sih Om. Dari mulai aku pacaran juga kan udah sering ditinggal. Jadi nggak kerasa sih, justru malah kalau ditinggal tuh suatu hal yang biasa, tapi kalau sebulan bareng terus itu hal yang luar biasa. Bahkan kok bisa sih ya sebulan full kita berduaan aja gitu kan, kok bisa gitu. Bahkan kebiasaan kita banget ya, ditambah 8 hari kita karantina gitu kan, kok bisa gitu di kamar aja ngendon aja berdua gitu kan. Tapi alhamdulillah loh bisa ya. Naik berapa kilo ini?
Benar, aku naik berapa kilo emang benar. Kayak sih sekitar naik 3 atau 4 kiloan Mas gitu. naik juga. Kelihatan tembung. Tembung. Karena gini Om, memang sengaja sih kemarin, memang aku sempat sebelum berangkat aku diet. Aku diet ketat dulu, sempat turun. Tapi waktu aku ke sana, memang planning aku memang aku nggak diet gitu. Jadi setidaknya aku sudah punya basic turun dulu gitu biar naiknya nggak terlalu ekstrim gitu. Jadi karena selama di sana aku sengaja nggak diet karena pertama adalah untuk jaga kesehatan, terus untuk jaga imun, jaga stamina. Karena di sana itu bisa dibilang untuk prokes ya, untuk protokol kesehatannya di sana itu udah ambiar aja gitu Om. Walaupun memang di sana kan sudah 80% vaksin masyarakatnya, lokal people di Amerika itu udah hampir 80% lah mereka. Hanya saja tetap aja serem Om. Karena di sana itu kan kebijakannya untuk di outdoor itu boleh pakai masker, boleh enggak. Jadi memang ya seperti itu keadaannya. So kita harus jaga diri sendiri gitu. Ya makan, terus gak usah diet, makan aja wes. Makan aja pokoknya. Karena memang sebenarnya COVID itu obatnya adalah kan stamina yang kuat, istirahat yang cukup, makan yang banyak, olahraga yang juga bagus diimbangin. Karena kan aku aktivitasku banyak, ya aku udah anggap itu olahraga lah. Karena di sana kemana-mana jalan kan. Kita naik public transportation karena kalau naik ibaratnya taksi juga mahal, semuanya mahal kan di susah sana. dapetnya jam-jam tertentu kan. Jadi emang kita ya pakai subway gitu kesana kemari. Jadi kita jalan terus udah itu udah aku anggap olahraga. Tapi ya itu tadi kembali lagi dari badan kita sendiri, imun juga, aku juga minum vitamin juga gitu. Makan agak gampang apa sulit? Kalau kita nggak banyak pantangan sih gampang sih. Ya nopok. Ya pokoknya nopok gitu ya. Nopok gitu. Nopok. Pokoknya nggak ada babi lah gitu, nggak nopok. Adanya fok, ada babi. Susah soalnya emang, tapi sebenarnya kalau halal food juga banyak kok di sana, di mana-mana banyak. Jadi kita kalau misalkan susah cari halal food ya paling kita carinya yang nopok gitu. Saya kan sempat ngamatin tuh di sosmed kan, wah ternyata Fitcar itu memang sudah menembus internasional. Dan bahkan juga kan di situ sempat di Times Square kan. Nah itu kan Indonesia tuh belum pernah tampil di sana gitu kan. Nah, ini baru pertama kali ya Fitri ke sana kan, dan nyanyi lagi penyanyi dangdut pula kan. Alhamdulillah Om. Jadi ini memang pengalaman yang luar biasa sih selama di Amerika. Kalau dibilang untuk internasional ini sama sekali kayak ya aku bermimpi pun nggak pernah bermimpi pengen ibaratnya waktu itu pernah tahun 2010 show di Amerika bareng sama Mbak Risa, dangdut in Amerika. Pertama kali emang Mbak Risa? Sama Mbak Risa 2010. Ya. Waktu itu kita nyanyi di KBRI. Itu aku udah ngerasa bahwa memang itu udah goes internasional kan memang, tapi nggak ada mimpi untuk bisa langsung kayak rekaman dengan orang Amerika, kemudian bisa show di Times Square, itu nggak ada. Jadi sana tuh selain nyanyi di Times Square juga rekaman juga. Ada rekaman dan video juga. Dan video juga dengan orang Amerika. Iya. Nah itu gimana? Jadi produsernya juga sendiri? Di produsernya aku produser sendiri juga sama juga Wipok Global di Amerika. Wipok Global. WEPOC, Wipok gitu. Dia itu label di Amerika yang konsen dengan culture. Wipok tuh artinya We People Culture. Jadi kenapa dulu dia tertarik untuk kerja sama aku?
itu karena dia kan basicnya memang ingin mencari culture dari beberapa negara, termasuk juga dari Maroko, dari Argentina, terus kemarin dari Kolombia, seperti itu. Nah, salah satunya dia nyari yang dari Indonesia. Terpilihlah dangdut. Terpilih dangdut dan Fitri Kalinda. Terpilihlah aku. Bisa kayak gitu, prosesnya gimana bisa kayak pilih itu kan banyak jadi dangdut bisa. Ya inilah ya kembali lagi sih jalan Tuhan ya. Ada memang teman juga koneksi gitu kan. Ada Mbak Eski waktu itu yang mengenalkan aku ke Wipop gitu, dan beberapa artis yang lain pastinya gitu, dan alhamdulillahnya terpilih aku kayak gitu. Makanya bersyukur banget karena Wipop Global ini sebelumnya selain aku show di Times Square juga bawa aku untuk show di Super Bowl Week. Nah, ini nanti kan berarti 2 label dong, Bitkar ya, label yang sana sama yang di sini kan Naga Suara. Iya. Sana. Jadi kalau yang label di sana itu adalah joint venture sama aku. Oke. Jadi nanti tinggal titip edar sih. Sama sih. Agak ini ya, agak unik gitu. Iya, itu unik karena memang aku bersyukur banget nih Naga Suara untuk yang sekarang project aku ini memberikan ruang yang lebih ke aku gitu loh, untuk aku juga bisa mengembangkan karir internasional. Jadi mumpung ada jalan juga gitu loh, jadi sama Naga Suara, Babe Rahayu memberikan ruang yang lebih untuk bisa aku mengkompos ini gitu. Ya, cukup menarik karena kan tidak semua label bisa kasih kesempatan. Ya betul, satu label juga kesempatan juga, suami juga kesempatan juga. Iya, ini bersyukur banget Om. Jadi selama di Amerika kemarin tuh aku bilang kan sama Mas Hendra, ya kita ini berjuang loh gitu kan. Jadi ibaratnya kita sebenarnya di sana sendiri, apalagi kan kendala visa juga yang diterima kita aja gitu loh. Jadi sekalian jadi roadman aku, sekalian dokumentasiin, sound engineer, bodyguard, mood booster, apalagi porter. Gimana coba itu? Enak gak sana? Jadi apa multifungsi? Tapi apa ya itu bentuk support aku lah buat Fitri. Rasa terima kasih karena waktu sekolah Airbus juga kan dibantu banget kan. Waktu sekolah moodku turun ya Fitri yang support. Udah santai aja, tenang aja, jangan pernah memikirkan prosesnya, pikirkan akhirnya. Seperti kayak gitu. Jadi emang saling support sih Om. Berarti dia pertama loh saya lihat Indonesia, apa namanya, di dangdut Indonesia yang terus ke Amerika. Alhamdulillah. Ini kalau ceritanya sih Om dimulai dari adalah planning kita waktu itu show aku di Super Bowl Week. Kemudian adalah planning kita untuk bikin cafe dangdut New York. Nah dari situ akhirnya tercetuslah ide juga untuk membuat Indopop Movement. Indopop Movement ini adalah ajang untuk mempromosikan pop culture, alias komoditas produk unggulan dari Indonesia. Budaya ya, nggak hanya sekedar dari fashion, terus juga dari musik, kuliner, tapi juga showbiznya. Nah showbiznya itu adalah show performance kita itu Om. Itu tanggal 9 September kemarin itu, dan ini adalah show performance Indonesia pertama di Times Square. Kalau misalkan yang di Billboard, kan banyak tuh kemarin produk-produk kita atau teman-teman yang ada di Billboard, yang ibaratnya memang kalau produk tersebut ada biaya untuk promosi bisa tayang, tapi kalau untuk performance di situ belum tentu juga, karena itu cukup sulit sih Om, karena perizinannya aja itu sulit banget. Biayanya pun berkali-kali lipat dari pasang billboard. Iya kan, biaya untuk bikin show performance itu berkali-kali lipat dari pasang billboard Om. Itu harus bantuan siapa ya bisa sampai ke situ? Nah ini dia Om. Memang
link aku alhamdulillah kemarin kan yang bawa aku ke Amerika kan Wipo Global. Nah link aku Mas Romi, dia CEO Wipo Global, dan juga Jimmy Kozier, dia CEO juga di Wipo Global. Terus juga Mbak Eski. Nah ini dia Mbak Eski ini lagi yang Mbak Eski. Ya, Eski. Orang Indonesia tinggal di sana. Yang udah tinggal di sana. Apa jadi warga sana? Udah warga sana karena menikah dengan lokal people di sana. Jadi melalui koneksi inilah kita bisa tembus tuh perizinannya, kemudian insurance-nya, panggungnya, termasuk pengisi acaranya pun itu melalui koneksi itu kayak gitu. Jadi alhamdulillah sih, ibaratnya bersyukur banget ini konser Indonesia yang pertama dan juga untuk ASEAN yang kedua Om. Sebelumnya ada BTS, grup band dari Korea Selatan, itu tahun 2019. Gimana rasanya sih Mbak Fitri ketika tampil naik ke atas panggung itu gimana? Rasanya? Ya, perasaannya gitu, biasa dulu. Masih nggak percaya sih Om, rasanya itu wow, vibe-nya emang beda banget sih, vibe-nya beda banget. Dan yang waktu itu yang nonton itu 40% emang komunitas Indonesia, 60% sisanya itu lokal people di New York sama wisatawan. Jadi ya udah menyatu aja gitu. Jadi habis kita selesai flash mob nari mau mere, kan para komunitas Indonesia udah minggir lah gitu, bulan semua ke depan loh. Nah ini yang joget nggak? Ada joget nggak? Joget semuanya, joget semuanya seru banget Om, bahkan sampai merinding gitu loh. Cuma memang pada saat itu kalau dibilang nervous atau enggak, lucunya aku malah nggak nervous. Karena ada penonton sih ya. Enggak gitu juga, kan depan aku bule Om, ngerti kagak gitu kan. Justru malah aku nggak ada perasaan beban. Atau kalau mental kamu udah siapin untuk pergi ke luar negeri aja udah mental udah siap gitu. Justru ya mungkin enggak juga sih Om, karena aku lebih ke nothing tulus. Jadi kalau waktu itu aku merasa lebih ke nothing tulus aja sih. Mungkin aku di sini aku udah kayak maksudnya kayak bikin bukan merendahkan egoku lah kayak gitu, kayak menekan egoku gitu. Mungkin aku kalau di Indonesia aku udah cukup dikenal namanya. Tapi kalau di Amerika kan aku menjadi sosok yang baru, memperkenalkan hal yang baru juga gitu loh. So which is di sini kita berjuang gitu kan, kita lagi berusaha banget. Terus akhirnya aku nothing tulus aja. Goyang ya syukur, nggak goyang ya udah. Pokoknya gue penting nyanyi gitu ya. Yang penting gue udah nyanyi, gue tunjukin yang terbaik. Pokoknya yang sebisa aku semaksimal. Berapa lagu sih Bang? 5 lagu. Apa gitu pasti deh. Yang pertama untuk segmen culture, aku mau mere. Didantutin enggak? Didantutin juga. Ada ininya juga. Ada gendangnya. Terus untuk yang segmen aku sendiri itu aku nyanyi Indonesia Pusaka. Itu benar-benar aku terharu loh ya. Iya. Heningkan Times Square. Benar-benar hening Times Square kayak gitu, dan alhamdulillah ya itu aku benar-benar ngerasa merindingnya di situ. Aku bisa mengumandangkan lagu nasional gitu kan di tengah-tengah Times Square, dan orang yang hadir di situ tuh benar-benar hening pada saat aku nyanyi, benar-benar diam. Termasuk orang bulenya pun diam, karena mungkin mereka mungkin lagi kayak nyanyiin national song kayak gitu ya, mereka paham gitu. Terus sampai ada yang meneteskan air mata juga, nangis juga. Aku pun juga nangis karena ngerasa bahwa nangis nggak? Putri nangis. Karena waktu itu mendokumentasikan, jadi nggak boleh nangis. Jadi ngerasa terharu aja sih di tengah-tengah Times Square, dan lagu Indonesia Pusaka itu bisa berkumandang di situ gitu. So, habis itu aku lanjut lagu ABG Tua.
pas banget bertepatan dengan 10 tahunnya lagu Abi Gitulah. Satu dekade. Jadi emang aku tribute juga untuk lagu itu. Terus kemudian aku nyanyi Cafe Dangdut. Judulnya Cafe Dangdut, itu adalah theme songnya dari Cafe Dangdut New York. Terus kemudian Only Option itu ada lagu duet aku bareng penyanyi Korean Amerika namanya Esko. Gitu. Oke, artinya kan sambutan dari teman-teman artis sendiri gimana ya? Lihat Fitri sambil sana ada nggak yang sempat WA gitu atau gimana? Ya pasti ngucapin selamat, bangga atau iri? Ya pasti ikut support, bangga, dan banyak komen positif juga sama aku. Tapi ya memang banyak yang pro dan kontra juga. Ada juga. Apa katanya? Kontranya apa tuh kontranya? Pengen tahu. Iya, nggak layak. Nggak layak ya? Iya. Kenapa mesti Fitri waktu itu bilangnya? Lebih ke situ aja sih, terus terang aja banyak yang kayaknya banyak yang lebih layak kayak gitu. Kembali lagi, aku pun tidak pernah memimpikan ini. Dan aku bilang bahwa ini sebenarnya jalan Tuhan. Dan aku tidak memilih jalan ini gitu loh. Memang Tuhan yang milih jalan ini buat aku seperti itu. Dan aku harus ikhlas karena aku sudah diberikan jalan ini, ya aku harus ikhlas menjalankan. Apapun nanti hasilnya, baik itu berhasil atau enggak gitu, ya aku sudah berusaha semaksimal aku kayak gitu. Ya pasti banyak yang mencibir, enggak lah, ya kok dia sih gitu. Kok kan bukan apa gitu kan. Banyak sih, cuma kembali lagi ya itu tadi jalan Allah semuanya sudah takdir sih kalau aku. Ya lagi ini kenapa harus meragukan Fitri kan? Sementara kan Fitri memang sudah proses cukup panjang untuk benar kan? Niatan Fitri itu bagus sebenarnya. Niatan Fitri itu di sana buat ngebuka jalan bagi artis-artis lain di Indonesia buat tampil di sana. Kecuali Fitri ini ya, ujuk-ujuk nyanyi itu dari Amerika. Nah itu juga jadi pertanyaan ya kan? Nah ini kan udah proses udah panjang banget dari mulai saya tahu lah gitu loh ya. Jalannya cukup panjang lah. Jadi saya pikir sih layak, dan kalau ada teman-teman atau yang ikut juga bersuara yang miring-miring, ya itu tadi saya bilang. Jadi kesimpulannya begini, biasanya biasa gini, kalau seorang artis sudah mendulang prestasi, ya kan, tidak hanya lagunya yang populer, tapi dia juga banyak menghasilkan karya-karya yang lain. Misalnya katakanlah sampai tembus dia ke Amerika, itu kan satu yang prestasi. Amin. Nah, label itu akan melekat dalam diri artisnya atau Fitri Carlina sebagai diva dangdut karena sudah meluncur ke sana, sudah go internasional. Disadari atau tidak, memang udah go internasional. Cuman memang harus berlanjut nih. Nah, kan nggak hanya tapi gue udah selesai udah puas. Nah, adakah rencana mau kesana lagi? Oh iya, jadi untuk yang acara Indopop Movement ini kita rencananya annually. Jadi gini Om, ibaratnya aku tuh di Amerika sudah membuka jalan, sudah membuka pintu agar lagu dangdut, musik dangdut itu langsung masuk ke industrinya, ke bisnisnya di Amerika, seperti itu. Jadi memang yang langsung touching sama local people di sana. Nah nanti yang kemudiannya harus diteruskan oleh sahabat-sahabat aku, kemudian senior aku, junior aku gitu loh. Maksudnya ada juga kemarin yang mencibir bilang, kok dilanjutin sama senior, sombong banget. Bukan. Maksudnya saya di sini bukan untuk individu aku gitu loh. Maksudnya maaf banget kalau mungkin ada yang mencibir, ih sombong banget sih gitu. Sabar. Kok saya kan yang tahu proses. Sabar. Jadi kan apa ya, bisa dibilang aku tuh membuka jalannya. Kenapa kok aku bilang baik yang senior, mau sahabat senior maupun junior? Karena saya di sini, maaf banget, saya tidak membawa individual
tapi juga aku di sini membawa dangdut dan Indonesia secara global kayak gitu. Ibaratnya ini bukan hanya pencapaian aku, tapi juga pencapaian Indonesia, khususnya dangdut. Kan sudah didukung oleh pemerintah kan? Alhamdulillah didukung juga sama KJRI New York dan juga dari Kemenparekraf pastinya. Pas Kan Sandi udah disebut-sebut loh waktu itu di IG-nya dia tuh. Mas Menteri. Iya, Mas Iya, Menteri. Menteri, ya Jadi kan? makasih banyak nih Mas Menteri. Ya kan? Alhamdulillah kemarin sebelum aku berangkat ke Amerika udah sempat ngobrol juga sama beliau di ngantri, ngobrol bareng Mas Menteri. Terus kemarin pulang juga disambut hangat pas acara webinar Naga Suara dengan Kemenparekraf gitu. Tapi udah sempat soal juga nggak ke Raja Dangdut? Alhamdulillah waktu itu sudah sempat Oh, Om. udah. Nah, cuma pulangnya ini emang kita planning sih after aku rilis yang Korea, nanti kita akan sowan lagi ke sana untuk kayak laporan hasil gitu. Nah, tadi kan tuh sudah tampil di sana, ya kan? Juga sekarang udah bikin lagu juga yang duet featuring dengan orang sana juga ya. Itu sudah layak nikah sebagai pengamat. Amin Om. Ya setidaknya apa yang aku perjuangkan ini juga membawa nama dangdut gitu, dalam artian tidak hanya sekedar ya ini Fitri Kalina bukan, tapi aku pengennya ya ini pencapaian kita bersama gitu ya. Baik nanti ada yang merasa mungkin bilang aku nggak layak ataupun mungkin tapi itu biasa lah, itu wajar pro dan kontra. Saya juga dulu pernah mengalami itu Fitri, pernah mengalami gini sebagai di belakang layar itu ngebentuk seseorang untuk menjadi seorang diva itu pernah. Bahkan baru dia muncul di sebuah tempat kafe yang terkenal yang nggak pernah dangdut masuk, ya kan? Begitu dia selesai besoknya headline diva dangdut. Nah sama juga dengan ini gitu kan. Jadi itu maksud saya jejak itu, langkah itu hampir sama. Amin, amin. Sekarang tinggal mau nggak disebut diva dangdut. Bahkan sahabat bukan sahabat ya, industri. Aku bilang kenapa industri, karena dia produser, terus juga arranger. Dia arranger ini loh Om, arranger yang nominasi Grammy Award. Dia manggil aku princess. Nah, itu kan princess. Tapi kalau itu agak aneh ya. Tapi kalau diva dan diva itu kan masuknya gimana gitu. Dia manggil aku princess. Princess. Nah, itu aja sudah ada indikasi ya, indikasi bahwa kamu itu memang seorang. Jadi ya aku bilang ya itu adalah penghargaan gitu dari teman-teman yang ada di sana. Dan ibaratnya aku bilang kenapa temen, ya aku bilang karena mereka kolega. Tapi siapa sih mereka ini? Mereka ini memang adalah orang-orang yang memang ada di industrinya. Jimmy Cozier, beliau adalah penulis lagu, penyanyi juga, American Jamaica, dan yaitu yang nyiptain lagunya Justin Bieber, terus Alicia Keys. Kemudian artis-artis yang ada di situ ada Stacey Bart yang dia juga nyiptain lagu-lagunya siapa lagi sih, banyak sih artis-artis terkenal, Beyonce. Nah kayak gitu. Terus kayak kemarin Arden Key itu arranger, terus juga Jimmy Valentine itu juga arranger yang memang ada andil dalam lagu aku ini. Dan beliau itu adalah para nominator Grammy Award. Nah, kan sudah layak kan, benar nggak? Tapi ya mungkin ya setuju nggak? Setuju nggak? Nggak, suami setuju nggak? Setuju. Setuju. Karena orang kita kan ikut prosesnya kan? ya tidak kurang menghargai proses kalau menurut aku sih. Ya sabar sayang. Yang namanya perjuangan itu nggak langsung kemudian ada hasilnya kan. Ingat nggak waktu pas jadi kita tuh ada cerita unik sebenarnya. Seminggu sebelum tanggal 9 cuaca di New York tuh perkiraan bagus banget. Mendekati harinya weather forecast ya, perkiraan cuaca diperkirakan jam tersebut Fitri nyanyi 100% heavy rain, hujan lebat. Wah, satu hari saya nggak bisa makan, nggak bisa
Yang nervous justru Mas Hendra, aku yang enggak. Karena Aku dari show jam must 4 go on. sore sampai jam 8 malam 90 sampai 100% kemungkinannya hujan ya. Hujannya sebatal ya. Ya, harus batal. Ini batal di outdoor, hujan lebat batal, dan hujan di New York kan galak ya Bu. Karena sebelumnya ada badai Badai Ida. Ida, kami juga ada di sana waktu itu badai Ida. Badai itu sampai New York sampai banjir. New York Berarti banjir. kan yang Maha Kuasa telah Iya. melindungi. Ya merestui. inilah makanya Alhamdulillah jam 5 sore berhenti hujannya, berhenti bener-bener. Dan perkiraan cuaca di New York itu kan terkenal Acaranya 100% akurat. acara jam berapa? Akurat, acara harusnya jam 5. 5 jadi Kita mundur. jam 6 lebih lah. Oh, waktu itu. oke. Tapi bersih banget langit ya. clear. Clear. Dan makanya aku bilang Nikmat banget. ini seperti Jalan Allah. emang jalan Allah, memang Allah itu merestui gitu loh Om. Dan merinding sih aku kalau cerita karena emang sebelumnya itu wah kita kayak harus show must go on aja lah gitu. Ya hujan nggak apa-apa gitu kan. Apa namanya rainy or shine gitu, we still shine gitu. Si Mas Romi ngasih tahu itu kan si CEO Wipok kan, rainy or shine, ya we still shine. Maksudnya ya show must go on gitu kan. Oke, Udah di-separate ya, gitu. udah Mas Hendra, aku udah oke. Ya, pengisi acaranya aja, apa membuat acaranya aja sudah bilang show must go on, ya udah berarti jalanin aja gitu. Karena ibaratnya sudah habis-habisan Om, ibaratnya biaya yang kita keluarin untuk itu tuh udah gede banget. Lumayan lah ya pokoknya. Gede banget ya. Banget ya. Gede banget ya. Gimana ya? Lumayan apa? 3 hari pasang billboard lah. Ya artinya itu kan kalau biaya kan relatif ya, artinya kan Maksudnya kan itu bagi penyelenggara, Penyelenggara, ya. Om. Penyelenggara ya pasti ngomongin sih masalah biaya ya udah gede gitu loh. Tapi kalau memang hari itu hujan, ya sudah kayak gitu. Anggap aja memang ya sudah gitu kan. It's okay gitu. Tapi alhamdulillah Om Jam 5 berhenti total. bener-bener Dan kuasa Allah. jangan-jangan lu bawa pawang mana ya. Pawang ini juga. Pawang artis kalau ini mah pawang artis loh. Ya, tuh pas mau hujan dia lempar. Cus. Kalau nggak pakai celana dalam kan? Ya tadi kan tiba-tiba katanya berhenti kan nggak nih doanya luar biasa. Amin. Ya Mas ya. Amin. Oh, Mas, hebat. Selamat jadi diva dangdut ya. Selamat jadi suami Diva Dangdut. Dan sama juga. Oke. Saya singer and entrepreneur. Oke. Oke, Om. Terima kasih Om.